Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 IP2 akan menjelaskan tentang materi pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kelompok 2 kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Pak Petrus Ronaldo Palulangkamau, dan yang kedua saya sendiri, Sri Wahyuni Muhammad Gagad, dan yang ketiga ada Ibu Christine Yulianingsi Busu, dan yang keempat ada Ibu Nike Yandini Benung. Baik, untuk materi yang pertama tentang pengertian teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antar guru dan peserta didik, perencanaan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Pengertian teori belajar dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori belajar behavioristik, adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku siswa ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Sedangkan yang kedua yaitu sosial kognitif, yang merupakan pengembangan dari teori belajar sosial yang menyediakan kerangka kerja untuk memahami, memprediksi, dan merubah perilaku manusia. Dan yang ketiga ada konstruktivisme. Jadi teori belajar konstruktivisme adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Baik, yang berikutnya adalah penerapan teori behavioristik. Yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap. Yang kedua, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang ketiga, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang keempat, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera diperbaiki. Yang berikut, guru memberikan banyak drilling atau latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang berikut, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang terakhir adalah guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Yang berikut adalah penerapan teori kognitif sosial. Penerapan teori ini dalam pembelajaran dalam kelas yaitu seorang guru harus dapat menciptakan kondisi suasana yang riang dan menarik dengan cara memberikan materi dengan model pembelajaran yang bervariasi agar seorang siswa tidak jenuh saat pembelajaran. Belajar memberikan ruang bagi siswa untuk terjadi proses berpikir, emosional dan fisik. Yang berikut contoh aktivitas berpikir, misalnya itu mengidentifikasi, membandingkan, menganalisis dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk aktivitas emosional misalnya semangat, sikap positif terhadap belajar, motivasi, keriangan dan lain-lain. Yang berikut penerapan teori konstruktivisme. Yang pertama adalah mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua adalah guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa kepada siswa untuk merespon. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog, diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Yang berikutnya adalah siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mending terjadi diskusi. Yang terakhir, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama dan materi interaktif. Model-model berdasarkan prinsip konstruktivisme. 1. Kontekstual teaching learning merupakan model pembelajaran yang mengaitkan antara model pembelajaran dengan situasi dunia nyata yang berkembang dan terjadi di lingkungan sekitar siswa, sehingga siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua, model pembelajaran cooperative learning adalah model pembelajaran yang melibatkan kelompok belajar di mana terdiri dari siswa-siswa dengan kemampuan masing-masing. Ketiga, role playing. Model pembelajaran ini membangun pengetahuan siswa dalam suatu peran tertentu sehingga mereka mendalami dan
mengerti tindakan sosial yang dilakukan oleh orang lain di lingkungan mereka. 4. Brainstorming atau curah gagasan. Metode curah gagasan ini merupakan langkah-langkah eksplorasi dan inventarisasi ide melalui curah pendapat tentang topik tertentu dengan batas tanpa seleksi. Rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa. Perlu mengenali kelebihan dan kekurangan Tania dengan cara melakukan tes. Tes diagnostik ini berupa tes kognitif dan non-kognitif, karena kemampuan seseorang bukan hanya diukur dengan nilai setiap mata pelajaran, tetapi kemungkinan besar anak lebih terampil di bidang lain. Setelah mengetahui kekurangan dan kelebihan Tania, berikan apresiasi terhadap hasil dan kemampuan yang telah dicapai. Yakinkan Tania bahwa ia sudah berhasil melampaui segala tantangan. Misalnya, Tania belum mampu melakukan penjumlahan bilangan bulat sederhana, namun karena Tania memiliki kemampuan di bagian kesenian, maka kita dapat memodifikasikan pembelajaran penjumlahan dengan meminta Tania mengaplikasikan materi penjumlahan tersebut ke dalam kesenian dengan cara menggambar dan bernyanyi. Berikutnya adalah Samuel, 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut dan gagal yang kuat. Yang harus perlu dilakukan yaitu melakukan pendekatan secara individual pada Samuel untuk mengetahui penyebab mengapa ia merasa takut akan kegagalan. Yang kedua, setelah itu berusaha untuk mengambil perhatian Samuel agar dia mau bercerita dengan terbuka masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga, jika Samuel sudah terbuka dengan masalah yang dihadapi, selanjutnya mencoba memberi pengertian dengan bahasa yang mudah ia mengerti. Yang keempat, memperingatkan kepada Samuel agar ia tidak takut akan kegagalan. Anak yang berikutnya adalah Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Yang harus dilakukan untuk Sandra yaitu yang pertama, melakukan pendekatan secara individual pada Sandra untuk mengetahui penyebab mengapa Sandra seperti demikian. Yang kedua, berbicara berdua bersama Sandra, hindari langsung menyudutkan Sandra. Yang ketiga, memberikan kesadaran kepada Sandra bahwa sikap meremehkan orang lain akan membawa dampak yang buruk kepada kita. Misalnya mengubah pola pikir Sandra bahwa kita harus menerima kelebihan dan kekurangan orang lain karena sebagai ciptaan Tuhan semua sudah diberikan kelebihan di bagiannya masing-masing. Yang keempat, membuat Sandra lebih terbuka untuk mau menerima kritikan dan masukan dari orang-orang di sekitar, seperti jika di dalam kelas bisa membentuk kelompok agar Sandra lebih dekat dengan teman-temannya. Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Yang pertama, yaitu melakukan pendekatan secara individual bersama Robert. Yang kedua, berusaha agar Robert mau terbuka dengan permasalahan yang ia hadapi. Selanjutnya yang ketiga, melakukan koordinasi bersama orang tua wali Robert untuk memastikan kondisi Robert yang sebenarnya. Keempat, memberikan konsolusi yang tepat berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Robert. Misalnya, selalu mengecek kehadiran Robert. Yang kelima, memberikan fasilitas yang mendukung agar Robert memiliki minat untuk bersekolah lagi, misalnya seperti bantuan alat tulis atau pakaian seragam. Yang keenam, menumbuhkan minat Robert melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah seperti sepak bola dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menumbuhkan sikap solidaritas antara Robert bersama teman-teman kelas Robert agar merasa bahwa banyak yang peduli dengan dirinya. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi.